a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin sama yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak serta adik-adik yang saya sayangi. Jadi mungkin ora poso kok enek kultum gitu. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu, Selasa atau Rabu itu saya agak lupa, itu saya ditelepon Pak PJ itu, medeni itu, sing nelpon Pak PJ. Ya ditanya, telepon Pak PJ. Jadi karena kebetulan setelah lepas kerja itu saya jarang bawa HP, jadi saya tidak di rumah juga. Saya telepon balik beliau, dawuh Pak PJ, saya gitu. Pak Ida, ini ada rencana tapi pasti loh Pak PJ, yang rencana pasti jenengnya agenda, ora rencana. Gitu. Jadi akan dilakukan Pak silaturahmi ya bagus Pak gitu. Jadi ada hari inilah dan ternyata alhamdulillah juga terlaksana dengan baik. Tinggal brandingnya saja Pak. Tadi Pak PJ dan ini kan Pak PJ kan buat definitif sekalian itu gimana pasangan itu PJ gitu. Jadi nah Ibu dan Bapak itu cerita sekilas terkait dengan agenda kita hari ini gitu. Yang katanya beliau tadi rencana tapi pasti. Nah, rencana pasti ini kok agenda Pak. Jadi sedikit saja mungkin yang terkait dengan kultum katanya beliau tadi. Tapi saya sudah pakai waktu 3 menit Pak. Boleh nambah sedikit Pak? Oh ini. Baik. Jadi singkat-singkat saja tadi ada surat yang sangat pendek di Al-Quran yang tadi sudah kita baca, surat Al-Kausar. Ada yang memahamkan Al-Kausar itu adalah nama sungai yang ada di surga. Tapi ada juga yang memahamkan itu adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Monggo mawon lah, beberapa pendapat yang tidak saling bertentangan, silahkan saja mana yang lebih diyakini. Nah kalau kita coba memahamkan surat Al-Kausar ini, seharusnya kita tidak bisa lepas dari surat sebelumnya. Jadi sebelum surat Al-Kausar, anak-anak saya itu yang di belakang, di juz amma itu sebelum surat Al-Kausar apa suratnya? Apa? Yang di juz 30 itu loh, sebelum Al-Kausar surat sebelumnya apa? Harusnya ada kuis ini Pak PJ gitu. Jadi ada hadiahnya. Nah sebelum Al-Kausar itu suratnya Al-Ma'un. Ya tadi dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua adalah Al-Kausar. Mengapa kita memahamkan, kalau kita coba memahamkan Al-Kausar ini tidak bisa lepas dari surat sebelumnya. Di surat Al-Ma'un, kalau di ayat 1, 2, 3, Ara'aitalladzi yukadzibu bidin, kemudian dilanjutkan dengan fadzalikaladzi yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Itu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan pada orang miskin, tidak bisa mau memberikan pertolongan. Padahal di ujung ayat Al-Kausar, awal ayat bunyinya tadi juga kita baca di rakaat kedua, di rakaat yang kedua tadi, inna a'toina kal kausar. Padahal sudah kami berikan satu nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang diberikan sudah sangat banyak. Mengapa sih itu kita tidak bisa upayakan? Jadi secara prinsip 3 ayat yang pertama itu yang di Al-Ma'un ini sebenarnya saling berkaitan antara Al-Ma'un dan Al-Kausar menika. Jadi menghargai anak yatim, tidak mau memberikan makan pada orang miskin, intinya tidak mau melakukan pengabdian. Nah kemudian juga lagi dilanjutkan di Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Loh kok celakalah orang yang sholat kayak apa? Tapi dia selanjutnya dilanjutkan dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Ya mereka itu yang lalai dengan sholatnya. Itu nah menika dihubungkan dengan ayat yang kedua di Al-Kausar, fasoli. Tidak cukup dengan fasoli, dilanjutkan dengan lirabbik gitu. Fasoli lirabbik.
sholatlah semata-mata hanya untuk Allah. Mengapa? Karena kalau di ayat Al-Ma'un, ayat selanjutnya kan bunyi di Al-Ma'un nih. Tuh, alatinahum an sholatihim sahun, alatinahum yuraun. Yuraun itu riak. Itu makanya pada saat perintah fasoli dilanjutkan dengan kalimat lirabbik. Jadi sholatlah hanya semata-mata karena Allah SWT. Di ayat yang lain yang sering kita baca juga apabila ada di doa kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lho kula iftitah mboten nganggo niku apa boleh saja. Iftitah pakai Allahumma ba'id tak kula senengane boleh saja, Allahumma ba'id boleh. Inna sholati wa nusuki boleh. Enggak, saya pakai kabiro alhamdulillah boleh. Jadi monggo saja. Beberapa sudah doa iftitah itu banyak. Jadi silahkan itu. Nah, fasoli lirabbik itu adalah agar jangan sampai ada unsur yuroun seperti yang tadi di awal-awal surat Al-Ma'un. Ada unsur riak pada saat kita lakukan itu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan wanhar. Itu. Wanhar itu dan berkorbanlah. Nah, wanhar dalam hal ini kalau kita sambungkan, kalau di awal tadi kita sudah sampaikan, kita diskusikan terkait dengan Al-Ma'un yang ayat 1, 2, 3. Jadi prinsip utamanya perkorbanan ini termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa memberi satu pertolongan. Tidak melakukan, membiarkan anak yang yatim. Itu tidak membiarkan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Ada dua hal yang bisa kita manakan dalam wanhar atau pengorbanan ini, termasuk juga inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT. Jadi dalam arti yang sempit, kalau kita maknakan bahwa wanhar atau berkurban itu adalah melakukan sembelian, maka dalam waktu dekat itu kita lakukan. Karena kita akan segera masuk bulan Zulhijjah, di mana bagi yang diberi kesempatan itu diperintahkan untuk melakukan ibadah haji, dan yang tidak berkesempatan itu diperintahkan untuk melakukan sembelian hewan kurban. Dan di Masjid Al-Huda ini juga sudah dilakukan beberapa persiapan-persiapan itu. Yang kalau di Masjid Al-Huda ini besarnya adalah kalau tidak salah 3,4 nggih Pak Jujun nggih. 3,4 nggih Pak nggih. 3.400.000 sapi nggih. 3.400.000. 3.400.000 ini enggak sampai Rp1.000 loh Pak per hari Pak. Jadi kalau Rp1.000 per hari itu, wah saya enggak bawa kalkulator nih. Kalau Rp1.000 itu berarti 3.450.000. Satu tahunnya 3.450.000. Kalau dikurangi 3.400.000 berarti sisanya 250.000. 250.000 itu kalau dibagi 365, 250.000 itu nolnya 1, 2, 3, 4. Nolnya 4 ya. 250.000 nolnya 4. Dibagi 365, ditambah koma maju berarti 250 dibagi 3,6. Jadi kurang lebih 70 lah. 70 rupiah ya. 1000 dikurangi 70 artinya hanya 930 rupiah. Ini brandingnya mungkin kurban di Al-Huda hanya gede banget itu 930.000. 930 rupiah. Dikasih not kecil per hari. Kasih not kecil, kecil aja notnya per hari gitu. Nah, monggo ini masih ada kesempatan, silahkan gitu, termasuk juga panitia juga sudah beberapa mempersiapkan beberapa terkait dengan itu. Namun apapun bahwa yang nama panitia itu adalah hanya dititipin atau diberikan amanah, maka harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan, termasuk bagaimana membagi daging hewan kurbannya gitu. Secara prinsip ada 3 pendapat yang besar yang sering dipakai, bagaimana membagi daging kurban, bagaimana memprediksikan
jumlah daging pada dari berat bersih sapi juga bisa, dari karkas bisa, tapi itu nanti mungkin di Pak Ketua Panitia kemarin sudah mengagendakan 3 kali rapat. 3 rapat itu berarti ada Koren, Kortek, dan Koref gitu. Koordinasi perencanaan sudah, koordinasi tekniknya mungkin belum. Nah yang terakhir pasti nanti koordinasi evaluasi itu mungkin nanti bisa disampaikan di sana. Jadi itu makna yang pertama dari Wanhar, kembali ke surat Al-Kautsar tadi, Bu dan Bapak, pengorbanan dalam arti yang betul-betul fisik melakukan sembelian hewan kurban. Namun ada makna yang lebih luas sebenarnya dari Wanhar, disambungkan dengan Inna Sholati wa Nusuki tadi, pengorbanan dalam arti yang seluas-luasnya. Pengorbanan kita, bagaimana kita bisa berupaya untuk memberikan sesuatu terhadap sekitar kita, gitu. Walaupun 10 menit Pak, gitu. Sotonya setelah adem guys. Karena mau nyoto katanya beliau gitu. Nah ini sudah 2 ayat yang dari surat Al-Kautsar, dan coba kita sambungkan dengan surat terdahulunya di surah Al-Ma'un. Nah Al-Kautsar ini ditutup dengan Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu pasti akan terputus, itu akan terputus gitu. Ibu dan Bapak, itu secara singkat, secara prinsip mau dimaknakan apapun korban yang disebutkan di surah Al-Kautsar tadi, dalam arti yang harafiah melakukan sembelian atau dalam arti yang luas, namun marilah kita berupaya untuk menuju ke sana, dalam arti kita upayakan secara maksimal apa yang bisa kita lakukan, khususnya untuk wilayah di mana kita tinggal ini. Saya kira itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Ji Pak PJ. Jamaah kita ada yang berangkat. Mau pamit sekalian di sini. Iya. Menika dibisikin Pak PJ ini. Jadi definitif kan memang. Nanti bang anggo PJ. Ada tadi saya sampaikan bahwa di bulan Dzulhijjah ini bagi yang berkesempatan itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, dan ada warga kita, saudara kita, jamaah kita yang alhamdulillah mendapatkan panggilan untuk berhaji di tahun ini, Bapak Hasan Effendi dan keluarga. Nggih Pak Adi nggih. Nggih. Kita berikan doa mudah-mudahan beliau mendapatkan kemudahan dan kelancaran sehingga semua rukun, wajib dan sunnah hajinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa Jawanya purwo madya wusananipun gitu. Mulai dari awal proses sampai dengan akhir bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Keluarga itu ya kita semua ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Mbok pilih mekaten, matur sangat nuwun, menika saya tutup dengan pantun gitu. Kalaulah ada sumur di ladang gitu, bolehlah kita Pak? Lura sumur dienggo mandi. Bolehlah kita menimba lagi, kan kudu ditimborin Pak gitu. Nah kalaulah ada rezeki yang lapang, marilah kita nyoto lagi gitu. Terima kasih. Bila tahu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.